Di satu sisi, untuk mendukung Chandragupta, pasukan kerajaan Paurawa, Taksasila, Piplivan, Sin, dan Punjab datang bersama-sama. Dan sisi lain Danananda, yang tadinya membawahi 14 kerajaan, hari ini dia sendirian. Rakyat yang tertindas oleh kekejaman Danananda dan mengharapkan adanya pemerintahan baru, mereka semua datang untuk membantu Chandragupta. Siapapun yang ingin bergabung denganku untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari cengkraman Danananda dan ingin membebaskan dirinya sendiri, selamat bergabung. Karena ini bukan perang biasa, tetapi perang untuk membela kebenaran melawan anarki dan penindasan terhadap tanah air, dan untuk menyatukan India. Jayalah India! Jayalah India! Jayalah India! Sementara Chandragupta semakin kuat, Danananda malah semakin kehilangan pendukungnya karena egonya. Dia sendirian tidak berdaya menghadapi hari ini. Tapi dia masih bersiap untuk berperang. Karena baginya, tidak ada yang jauh lebih penting di dunia ini selain singgasana kerajaannya yang menjadi kebanggaan dirinya. Pada hari itu, meskipun dia tidak menginginkannya, Danananda berusaha mengingat-ingat kembali alasannya melakukan perang ini. Untuk menentang keinginanmu menyatukan India, aku mengadakan pertemuan ini agar kau dan orang-orang lainnya dapat melihat bahwa aku, Danananda, adalah sungai besar yang penuh energi, dan kau hanyalah sebutir pasir di tepian dan hanya bisa menyentuh kakiku. Tapi jika kau menghalangiku, aku akan menyingkirkanmu. Kuncir yang kau hina hari ini, aku bersumpah demi kuncir ini bahwa aku akan menghancurkan dinasti Nanda Danananda. Aku akan menyingkirkanmu dari singgasana itu dan menempatkan penguasa yang lebih pantas dari dirimu. Bertahun-tahun yang lalu, orang yang telah diremehkan oleh Danananda, hari ini orang itu telah datang untuk menantang kerajaan Danananda. Dia datang bersama muridnya, Chandragupta. Chandra, masih belum ada kabar tentang Tarini, dan saat ini seharusnya dia sudah bergabung dengan kita. Perang ini tidak menunggu siapapun, Stulbhadra. Acarya, aku tidak mengira kau akan berkata begitu dalam perang ini. Tarini telah banyak membantu kita. Tanpa bantuannya, kita tidak akan bisa mencapai semua ini. Sudah kewajiban kita untuk melindunginya. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya dari istana. Chandra, tolong buatlah Acarya mengerti. Sama seperti kalian, aku juga ingin menyelamatkan Tarini dari istana itu. Tapi Acarya juga benar. Sekarang mustahil untuk menghentikan siklus perang ini demi siapapun. Karena dalam perang ini, masa depan kita dan kemerdekaan negeri kita sedang dipertaruhkan di sini. Dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Jika kita membuat satu kesalahan saja saat menyelamatkan Tarini, maka arus peperangan ini akan berubah. Situasi yang mendukung kita bisa berubah menjadi jebakan. Karena itulah untuk Tarini, saat ini kita hanya bisa berdoa pada dewa dan berharap dia kembali. Mari kita mulai peperangan ini! Aku penguasa Magadha dan tidak ada yang bisa merenggut singgasana Magadha dariku. Ratu, sebaiknya kau tetap istirahat. Kondisimu masih belum pulih. Di mana Danananda? Maharaja sedang bersiap untuk berperang. Chandragupta dan pasukannya telah tiba di perbatasan Magadha. Aku harus segera meninggalkan istana ini secepatnya.
Chandragupta dan yang lainnya pasti sudah menungguku. Maafkan aku, Ratu. Kau tidak bisa meninggalkan istana dan pergi keluar. Aku tidak peduli pada peraturan perang. Aku tidak bisa tetap di kamar ini seperti tahanan. Tapi ini bukanlah peraturan perang, Ratu. Ini adalah peraturan dinasti Magadha yang harus kau ikuti. Karena saat ini kau sedang mengandung. Dengan kata lain, sesuai hukum kerajaan Magadha, kau tidak boleh meninggalkan istana sampai kau melahirkan bayimu nanti. Raja memerintahkan untuk segera memberitahukannya saat kau sadar. Aku akan segera kembali setelah memberitahukan kabar gembira ini. Tunggu, tabib. Jangan lakukan itu. Biar aku saja yang memberitahunya. Dan anggaplah ini perintah dari ratumu. Aku akan mematuhi itu, Ratu. Tapi aku harus memberitahu Maharaja tentang kesehatanmu saat ini. Dia sangat mencemaskanmu. Inilah kebenarannya, Tarini. Danananda yang telah menghabisi ayahmu. Danananda memberi racun pada ayahmu, sehingga kau akan mengira ayahmu meninggal secara wajar. Ayah, minumlah ini. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa membiarkan anakku terpengaruh oleh amarah dan kebencian Danananda. Betapa ironisnya, Danananda. Pernikahan kita menghasilkan sebuah kehidupan di dunia. Tapi sekarang aku malah ingin menjauhkannya darimu. Pasukan Magadha sudah siap. Tapi di mana Danananda? Bukankah tinggal dia yang akan memimpin pasukan? Sepertinya Danananda telah tiba. Prajurit, bersiaplah! Kenapa yang datang? Amatya Raksasa? Amatya yang memimpin pasukan Magadha. Lalu di mana Danananda? Aku pikir kau sudah pergi berperang. Aku akan pergi, tapi aku diberitahu bahwa kau sudah kembali sadar. Karena itulah, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Kemarilah. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Di dalam perang yang akan aku jalani, hanya akan ada kematian dan juga luka. Jadi aku ingin mengenang wajahmu dan semua momen istimewa yang kita habiskan bersama. Kau masih ingat momen-momen itu? Iya, aku masih ingat.
Dan apa kau tahu, saat pertama kali kita bertemu, aku sangat yakin kita akan bersama untuk waktu yang lama. Tapi waktu telah banyak mengubah hubungan kita. Aku juga tahu itu. Tapi aku tidak tahu bahwa perubahan itu akan membuatku sangat menderita. Maksudmu? Itu cincin kerajaan Magadha yang dipakai olehmu dan kakak-kakakmu. Tapi, apa kau tahu ini cincin milik kakakku yang mana? Ini adalah milik kakakku Pandugati. Ini pasti terlepas dari tangannya ketika kau menghabisinya di pondok ibu. Tapi untungnya Amatya Raksas menemukannya dan ini bukti pengkhianatanmu padaku. Lihatlah. Lihat ruangan ini baik-baik. Aku menghias kamar ini khusus untuk pernikahan kita. Setiap dinding di kamar ini diukir dengan hati-hati sesuai dengan rancangan yang kau suka. Setiap benda yang ada di kamar ini disiapkan sesuai dengan keinginanmu. Tadinya kupikir dari kamar ini kita bisa memulai hidup kita yang baru. Kamar ini akan melahirkan masa depan yang baru. Masa depan yang tidak lagi membuatku gembira. Ternyata, kaulah orangnya. Sejak awal kaulah yang mengkhianati. Ternyata benar. Jika orang mengatakan cinta itu buta dan cintaku padamu benar-benar membuatku buta. Amatya telah berulang kali mengingatkanku bahwa kau telah mengkhianatiku, bahwa kau bekerja sama dengan musuh-musuhku untuk menjatuhkanku, tapi aku tidak percaya kepadanya. Kau menjadi mata-mata bagi Chandragupta dan Chanakya. Dan kau berkata, dari mana saja kau pergi begitu lama, Tara? Aku pergi menemui ibuku untuk memberitahunya bahwa aku akan tinggal di Magadha untuk beberapa waktu. Alasanku membawamu ke istana ini adalah untuk memperbaiki hubungan kita dan juga memulai kehidupan kita yang baru. Tapi diam-diam, kau malah membantu Chandragupta untuk menghabisi seluruh kakakku satu persatu. Melalui Dasa Siddhika, kau menghabisi Ambikumar. Lalu kau membuatku menghabisi Dasa Siddhika, kakakku. Kau tidak bersedih untuk kematian Mansa yang menyedihkan. Kau hanya merasa bingung karena dia telah menyelamatkanmu dari rumah kakakku Butapala. Dan aku menghabisi Mansa. Kemudian kau menghabisi kakakku Pandugati dan mengatakan padaku, kenapa ada noda darah di bajumu, Tara?
Paru-paru ibuku terluka karena penyakitnya. Kadang-kadang darah mengalir dari hidungnya. Kau berbohong. Tapi aku masih percaya padamu. Kau membuat Pandu kakakku tertangkap oleh Chandragupta sehingga Chandragupta bisa menghabisinya di tambang emasku. Bukan hanya itu, kau bahkan membantu para fiskanya memasuki istana karena kau tahu aku pasti akan datang menyelamatkanmu dan meninggalkan kempku di tepi sungai Gangga. Dan kaulah yang membuatku bertengkar dengan menteri kepercayaanku Amatya Raksas. Dan kau membuatnya ditangkap Chandragupta dan Chanakya. Kau orangnya, cintaku, hidupku, taraku. Ternyata kau yang mengkhianatiku. Iya, memang aku. Aku sudah menutup seluruh pintu masa lalu yang bisa membawaku kembali padamu, Danananda. Aku memang tidak ingin kembali pada hidupmu. Saat Chandragupta dan Chanakya membuatku sadar bahwa kalau aku tidak membantu mereka mengakhiri kekejaman raja yang haus kekuasaan sepertimu, maka pasti akan ada banyak orang yang tidak berdosa akan menderita. Aku datang kemari untuk menghancurkanmu, Danananda. Maksudku, dulu aku sangat membencimu. Tapi apa kau tahu? Tadinya aku tidak ingin memberitahumu hal ini. Tapi kau benar. Kebencianku padamu masih menyisakan sedikit cinta untukmu. Aku sudah banyak berbohong padamu, Danananda. Tapi cintaku padamu bukanlah dusta. Aku mencintaimu dengan tulus. Aku yakin aku bisa mengubahmu dengan cintaku. Karena itulah aku juga mengkhianati Chandragupta. Sehingga Mansa dan Ratu Mura kehilangan jiwa mereka. Tapi aku rasa kematian mereka sangat penting untuk melenyapkan ilusi cintaku. Sebab pada saat itulah aku sadar bahwa keyakinanku untuk bisa mengubahmu hanyalah sebuah ilusi. Kau tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan pernah. Apa kau tahu? Apa kau tahu kenapa aku tertawa? Karena aku sadar bahwa cintamu itu telah menipuku habis-habisan, Tara. Seluruh dunia berkata bahwa Maharaja Danananda, penguasa Magadha, sangatlah cerdas. Dia sangat cerdik, tapi kau sudah menipu. Kau membuatku percaya bahwa kau mencintaiku dan kita bisa memulai hidup baru kita bersama-sama. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau berbohong kepadaku? Kau juga banyak berbohong padaku, Danananda. Bisa kau lihat kedua koin ini? Keduanya memang terlihat sama. Tapi koin ini terbuat dari emas.
Sementara yang satunya terbuat dari tembaga. Koin ini hanya dilapisi emas. Dan semua orang bisa tertipu saat sekilas melihat koin tembaga ini, hingga kemudian koin ini diuji di perapian. Karena pada saat itulah kebenarannya baru terungkap di hadapan semua orang. Sama juga ketika kau bersandiwara, kau bisa menipu seluruh dunia dalam waktu sesaat dengan sandiwaramu. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat-sifat aslimu akan terungkap juga dan dapat diketahui oleh semua orang. Jadi ingatlah, kepalsuan itu tidak akan bisa menipu selamanya. Ini pelajaranku. Takdirmu bergantung padamu. Keserakahanmu akan kekuasaan dan kekuatan sudah merenggut semuanya. Suatu hari nanti, keserakahan ini juga akan menghabisimu. Aku tahu kau ingin menghabisiku karena pengkhianatanku. Ambil ini.